Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengauditan saldo kas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggita Vandia Pratiwi bersama 4 rekan saya. Yang pertama, Fitria Rahmawati, Bella Ramadhani, Niken Kusumasari, dan Beni Mahardika. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama, sifat siklus kas. Terdapat 5 siklus transaksi yang menjadi pengaruh kumulatif saldo kas. Di antaranya yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pendanaan, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Dalam audit kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi klien pada saldo bank dan saldo buku besar, dan verifikasi kas yang tercatat dalam buku besar merefleksikan seluruh transaksi kas yang terjadi selama tahun tersebut. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan audit. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit sendiri ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen, di antaranya 1. Asersi keberadaan dan keterjadian. Di sini yaitu saldo kas mencatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Kemudian, asersi kelengkapan, ini saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi dan transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban, yaitu klien mempunyai hak legal atas seluruh saldo kas yang tampak pada tanggal neraca. Kemudian yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian, yaitu saldo kas tercatat dalam direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai dengan schedule pendukungnya. Kemudian yang terakhir, asersi pelaporan dan pengungkapan, yaitu saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam neraca. Identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya pembatasan penggunaan kas tertentu. Dan yang terakhir, kewajiban kontingensi, compensating balance, dan lines of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materialitas, risiko, dan strategi audit. Volume transaksi kas pada kebanyakan perusahaan adalah sangat tinggi. Tingginya volume transaksi menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus kas. Di samping itu, ada beberapa faktor penyebab tingginya risiko bawaan siklus kas, di antaranya yaitu 1. Tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi. 2. Sifat kas, dalam artian paling liquid dan sangat diminati. Yang ketiga, kesempatan manipulasi dalam bentuk kitting maupun window dressing. Tingginya risiko bawaan siklus ini menyebabkan banyak perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian intern siklus kas untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Oleh karena itu, auditor akan menghemat biaya jika melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung lower assessed level of control risk. Meskipun demikian, auditor tetap harus melaksanakan pengujian substantif. Oleh karena itu, strategi audit yang digunakan adalah kombinasi strategi pengutamaan pengujian substantif dan lower asset level of control risk. Selanjutnya yaitu pemahaman struktur pengendalian intern. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan struktur pengendalian intern kas yang baik. Pemahaman pengendalian meliputi pemahaman pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas kas. Pemahaman dapat diperoleh melalui 3 hal, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Kedua, mempelajari bagan organisasi. 3. Menelaah deskripsi tugas. Auditor juga perlu memahami metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen tersebut meliputi ada tidaknya perencanaan strategis atas pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu penaksiran risiko.
Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kemudian, penaksiran risiko dapat ditujukan ke bagaimana perusahaan mempertimbangkan kemungkinan transaksi dalam siklus kas yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Lalu, di sini kita akan membahas informasi dan komunikasi dalam lingkup sistem akuntansi. Pemahaman informasi dan komunikasi menurut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan pokok yang digunakan. Akuntansi harus memahami kompetensi personil akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi kas. Jadi kaitannya dengan informasi dan komunikasi ini dalam siklus kas, sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk 4 hal, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang terkait dengan siklus kas secara sah. Yang kedua, menjelaskan pada saat yang tepat dalam siklus kas secara cukup rinci dan memungkinkan adanya penggolongan masing-masing transaksi itu untuk pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengukur nilai transaksi dari siklus kas dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu menyajikan transaksi dari siklus kas dengan semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus kas dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan. Yang pertama berkaitan dengan review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi dalam siklus kas dibandingkan dengan anggaran atau perakiraan transaksi kas periode sebelumnya. Yang kedua berkaitan dengan pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini terkait dengan pengendalian atas operasional dari transaksi dalam siklus kas, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi itu sendiri berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi dalam siklus kas adalah sah, diotorisasi dengan semestinya, dan diolah dengan lengkap dan akurat. Yang ketiga berkaitan dengan pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dikelola, termasuk penjagaan memadai, seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendak. Kemudian yang keempat berkaitan dengan pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi dalam siklus kas, pencatatan transaksi dalam siklus kas, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang dikelola yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Dokumen dan catatan. Dokumen dan pencatatan yang dipakai meliputi: yang pertama ada dokumen bukti kas masuk. Dokumen ini dibuat oleh bagian piutang sebagai tanda terima uang yang dikirimkan kepada kreditur dan sebagai bukti dasar pencatatan transaksi pencatatan kas dan piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Dokumen yang kedua yaitu surat pemberitahuan. Dokumen ini diterima oleh perusahaan dan debiturnya sebagai pemberitahuan untuk apa pembayaran debitur tersebut dilakukan. Formulir surat pemberitahuan umumnya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur. Dokumen yang ketiga adalah daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh bagian sekretariat yang berisi daftar surat pemberitahuan
yang diterima dari debitur beserta jumlah rupiah masing-masing. Kemudian ada bukti setor. Dokumen ini dibuat oleh bagian kas untuk menyetorkan uang tunai dan cek kepada bank. Dokumen selanjutnya ada bukti kas keluar. Dokumen berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Di samping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim ke kreditur dan berfungsi sebagai dokumen dasar bagi pencatatan berkurangnya piutang. Selanjutnya ada dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut pemakai dana kas kecil. Kemudian ada dokumen bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian dokumen yang terakhir yaitu dokumen permintaan pengiriman kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar pembuatan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang terkait. Terdapat 8 fungsi terkait dalam dokumen dan catatan. Yang pertama, fungsi pencatatan piutang yang dilakukan oleh bagian piutang. Dalam sistem penerimaan kas, bagian piutang berfungsi sebagai pencatat berkurangnya piutang dengan diterimanya pelunasan piutang dari debitur. Yang kedua, ada fungsi penerima surat yang dilakukan oleh bagian sekretariat. Dalam sistem penerimaan kas, bagian sekretariat berfungsi sebagai penerima surat dan debitur yang berisi surat pemberitahuan dan cek. Yang ketiga, ada fungsi penyimpanan kas yang dilakukan oleh bagian kasa. Bagian ini berfungsi menerima uang dari pembeli dalam transaksi penjualan tunai, menerima cek, dan bagian sekretariat dalam transaksi penerimaan kas dan piutang, memintakan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pembuat buku kas keluar yang dilakukan oleh bagian utang. Dalam sistem pengeluaran kas, bagian utang berfungsi membuat bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada bagian kasa untuk mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Kemudian yang kelima ada fungsi penyimpan dana kas kecil yang dilakukan oleh pemegang dana kas kecil. Bagian ini berfungsi menyimpan dana kas kecil, mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan memintakan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keenam ada fungsi akuntansi biaya yang dilakukan bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Bagian ini berfungsi mencatat pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi akuntansi keuangan yang dilakukan oleh bagian jurnal buku besar dan laporan. Bagian ini berfungsi mencatat transaksi penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dan fungsi yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah fungsi pemeriksa intern yang dilakukan oleh bagian pemeriksa intern. Di dalam sistem kas, bagian pemeriksa intern berfungsi melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Bagian ini juga berfungsi melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas
yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Pengujian pengendalian siklus kas. Adapun langkah-langkah dalam pengujian pengendalian siklus kas, yang pertama yaitu lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir dari pencurian dan perampokan kas yang disimpannya. Kemudian yang ketiga, mintalah salinan notulen rapat direksi mengenai pembukaan dan penutupan rekening bank serta pembentukan dana kas kecil. Langkah selanjutnya, mintalah salinan polis asuransi, fidelity bond, cash on hand, dan cash in transit. Kemudian, langkah selanjutnya ambil sampel bukti kas masuk. Untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas, akuntan mengambil sampel bukti kas masuk yang disimpan di dalam arsip di jurnal, buku besar, dan laporan. Adapun bukti kas masuk yang diperiksa, yang pertama, otorisasi yang tercantum di dalamnya. Yang kedua, surat pemberitahuan dari debitur yang melampirinya. Yang ketiga, jumlah kas yang diterima menurut bukti kas masuk dengan daftar surat pemberitahuan dan bukti sektor bank yang bersangkutan. Yang terakhir, pencatatan ke dalam kartu piutang dan jurnal penerimaan kas. Nah, adapun langkah-langkah selanjutnya yaitu ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Nah, dalam hal ini, prosedur pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan pada pengujian kepatuhan terhadap siklus pembelian. Bukti kas keluar yang diperiksa mengenai 1. Otorisasi yang tercantum di dalamnya. Kedua, nomor urut tercetaknya dan pertanggungjawaban pemakaian nomor urut tersebut. Yang ketiga, kelengkapan dokumen pendukungnya. Yang keempat, otorisasi yang tercantum di dalam dokumen pendukungnya. Kemudian, cap lunas yang dibumbuhi pada dokumen pendukungnya. Kemudian yang keenam, pencatatannya ke dalam register cek. Yang ketujuh, pencatatannya ke dalam buku pembantu yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan jumlah cek yang tercantum di dalam rekening kertas. Dan langkah terakhir dalam pengujian pengendalian siklus kas yaitu ambil berita acara perhitungan kas. Praktik yang sehat mengharuskan dilakukannya perhitungan secara periodik kas yang ada di tangan dan mencocokkan jumlah kas hasil perhitungan tersebut dalam catatan akuntansi kas. Perhitungan kas tersebut dilakukan oleh bagian pemeriksa intern dan dicantumkan di dalam berita acara perhitungan kas. Pengujian substantif saldo kas. Tinggi rencana resiko deteksi tergantung pada besarnya resiko audit yang ditetapkan, resiko bawaan dan resiko pengendalian. Karena karakteristik kas yang spesifik, maka banyak prosedur pengujian substantif yang dapat diterapkan untuk memperoleh bukti material beberapa asersi. Pada kebanyakan audit, auditor terutama menekankan pada asersi keberadaan dan keterjadian, mengingat besarnya kemungkinan overstatement kas. Tingginya resiko overstatement kas terutama disebabkan oleh adanya peluang pencurian. Oleh karena itu, auditor perlu mengadakan perhitungan kas di tangan dan memperoleh konfirmasi atas kas di bank dari bank. Di samping itu, manajemen dapat memanipulasi saldo kas untuk menunjukkan posisi keuangan yang lebih baik dari yang sebenarnya. Manajemen dapat melakukan dengan cara menyatakan adanya suatu penjualan yang sebenarnya fiktif atau menyembunyikan adanya suatu pengeluaran kas. Dari berbagai prosedur pengujian substantif yang mungkin, auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Bila tingkat resiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah untuk suatu asersi, maka lebih banyak prosedur pengujian substantif yang perlu dilakukan dan auditor perlu mengintensifkan efektivitas prosedur pengujiannya, misalnya dengan melakukan pengujian pada atau dekat dengan tanggal neraca. Pengujian yang dilakukan pada atau dekat
dengan tanggal neraca antara lain 1. Penghitungan kas di tangan, 2. Pisah batas penerimaan kas, 3. Pisah batas pengeluaran kas. Prosedur inisial. Prosedur pengujian ini merupakan titik awal pengujian substantif siklus kas. Auditor melakukan pengusutan ke saldo awal tahun dan kertas kerja tahun yang lalu. Selanjutnya, auditor menganalisa adanya transaksi yang tidak biasa yang menuntut penelitian khusus. Auditor harus menguji ketepatan perhitungan matematis saldo-saldo kas dalam buku besar dan skedul kas pendukungnya yang dibuat klien. Skedul tersebut meliputi alasan seluruh saldo kas di bank dan kas yang disimpan di berbagai tempat. Saldo kas dalam skedul tersebut harus sesuai dengan saldo kas yang tercantum dalam buku besar. Pengujian ini berkaitan erat dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Penerapan prosedur analitis. Saldo kas dipengaruhi secara signifikan oleh manajemen melalui strategi dan keputusan pembiayaan perusahaan. Dengan demikian, saldo kas mungkin tidak menunjukkan hubungan yang dapat diprediksi dengan data keuangan atau data operasional lainnya. Meskipun demikian, prosedur analitis juga berguna. Misalnya, saldo kas dibandingkan dengan sasaran atau harapan yang ingin dicapai dalam anggaran. Apabila pembandingan tersebut menunjukkan adanya hasil atau hubungan yang masuk akal, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa saldo kas benar-benar ada, telah lengkap pencatatannya, dan telah dinilai secara tepat. Oleh karena itu, pengujian ini berkaitan erat dengan siklus keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, penilaian, dan pengalokasian. Pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi itu dilaksanakan dengan melakukan dua hal. Yang pertama, melaksanakan pengujian pisah batas kas. Pengujian pisah batas kas meliputi pisah batas penentuan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pisah batas penerimaan kas telah dibahas dalam pembahasan siklus pendapatan. Pengujian pisah batas yang tepat pada akhir tahun adalah sangat penting bagi penyajian kas yang tepat pada tanggal neraca. Penyajian ini berkaitan erat dengan siklus keberadaan atau keterjadian dan kelengkapan. Pengujian pisah batas pengeluaran kas dirancang auditor untuk memastikan bahwa pengeluaran kas dicatat dalam periode dikeluarkannya kas tersebut. Pengujian ini sangat penting dalam menentukan berapa saldo kas yang semestinya tercantum dalam neraca akhir tahun. Oleh karena itu, penyajian ini semestinya dilakukan pada tanggal neraca. Bukti dapat dihimpun melalui observasi dan menelaah dokumentasi internal. Auditor dapat memeriksa cek yang dikeluarkan pada akhir tahun dan mengusutnya ke pencatatan akuntansinya. Hal ini memungkinkan auditor menilai ketepatan pisah batas pengeluaran kas. Pengujian ini menghasilkan bukti yang berhubungan dengan asersi kelengkapan dan keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, melakukan pengujian pisah batas penerimaan kas. Pengujian ini dirancang untuk penerimaan kas dicatat dalam periode diterimanya kas tersebut. Pengujian ini dilakukan pada tanggal neraca. Pengujian ini menghasilkan bukti yang berhubungan dengan asersi kelengkapan dan keberadaan serta keterjadian. Bukti dapat diperoleh melalui observasi dan penelaahan dokumen atau menentukan kesesuaian total slip deposit dengan ikhtisar kas harian. Dalam melakukan prosedur ini, auditor mungkin dapat menemukan beberapa penyimpangan. Misalnya, cek yang tidak tercantum dalam daftar cek beredar pada akhir tahun ternyata dicairkan di bank. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakberesan berupa rating. Oleh karena itu, ada beberapa penyebab dari penyimpangan tersebut, yaitu keterlambatan pengiriman atau penyampaian cek. Yang kedua, penyimpanan cek oleh pihak yang menerima cek. Ketiga, sedang diproses di bank. Akan tetapi, auditor dapat menemukan bahwa ada jumlah keseluruhan yang sangat material adanya cek yang tercantum dalam daftar cek beredar pada akhir tahun, ternyata tidak dicairkan di bank. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya window dressing. Pengujian ini berkaitan erat dengan siklus keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, dan penilaian atau pengalokasian. Yang selanjutnya adalah mengusut transfer bank. Kebanyakan perusahaan mempunyai beberapa rekening dalam beberapa bank. Hal ini membuka kesempatan adanya kiting. Apa itu kiting? Kiting merupakan suatu penipuan yang dilakukan dengan cara menggunakan cek, lalu cek tersebut ditarik oleh
suatu bank kemudian disetorkan kepada bank lain. Perusahaan melakukan kiting dengan dua alternatif alasan, yaitu yang pertama, karyawan yang bertugas mengelola cek melakukan pencurian uang atau korupsi, dan ia melakukan kiting untuk menyembunyikan adanya korupsi tersebut. Lalu yang kedua, manajemen perusahaan ingin agar akun kas dalam neraca overstate sehingga posisi keuangan perusahaan tampak baik. Setelah mengusut transfer bank, lalu yang selanjutnya menyiapkan proof of cash atau pembuktian kas. Proof of cash mempunyai sedikit perbedaan dengan rekonsiliasi bank. Proof of cash merupakan rekonsiliasi simultan atas berbagai transaksi dan saldo bank dengan data akuntansi yang terkait untuk satu periode tertentu. Langkah-langkah dalam pengujian pembuktian kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan data-data dari bank. Yang kedua, mendapatkan data saldo awal dan saldo akhir data-data yang ada di dalam rekonsiliasi. Dan yang terakhir, menentukan data rekonsiliasi. Yang selanjutnya, kita akan membahas pengujian detail saldo. Yang pertama, perhitungan kas yang disimpan dalam perusahaan. Perhitungan ini memungkinkan auditor untuk mengetahui keberadaan kas tersebut. Dalam melaksanakan prosedur ini, auditor harus yang pertama, harus mengendalikan seluruh kas yang dimiliki atau disimpan perusahaan klien sampai seluruh perhitungan selesai dilaksanakan. Yang kedua, auditor harus memastikan bahwa fungsi penyimpanan kas tidak turut campur dalam perhitungan kas. Yang ketiga, auditor harus meminta tanda tangan dari fungsi penyimpanan kas sebagai bukti bahwa seluruh kas telah dikembalikan pada perusahaan. Yang keempat, auditor harus memastikan bahwa seluruh cek yang belum dicairkan oleh perusahaan benar-benar dapat dicairkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, apabila perusahaan memiliki beberapa tempat penyimpanan uang atau kas dalam perusahaan, beberapa auditor sebaiknya diterjunkan untuk melaksanakan perhitungan pada waktu yang bersamaan di berbagai tempat tersedia. Yang selanjutnya, konfirmasi saldo deposit dan saldo pinjaman di bank. Konfirmasi dikirim ke semua bank meski saldo deposit klien di bank tersebut adalah nol. Hal ini dilakukan meskipun rekening di bank tersebut bersaldo nol menurut catatan perusahaan. Prosedur pengujian ini berkaitan erat dengan asersi keberadaan atau ketersediaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, serta asersi penilaian atau pengalokasian. Selanjutnya, konfirmasi perjanjian atau kontrak lain dengan bank. Perjanjian yang dimaksud misalnya kewajiban kontingensi, saldo minimum yang tersedia di bank untuk setiap harinya, dan berbagai ketentuan kontrak dengan bank. Surat konfirmasi harus dikirimkan ke personil bank yang menanggapi hubungan keuangan antara bank dengan perusahaan klien. Pelaksanaan konfirmasi ini pada umumnya dilakukan seiring dengan pelaksanaan konfirmasi kas di bank. Pengujian ini terutama menghasilkan bukti yang memadai atas asersi penyajian dan pengungkapan. Yang selanjutnya melakukan scanning, menelaah atau membuat rekonsiliasi bank. Prosedur ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan saldo akhir rekening bank dengan saldo yang ada di dalam laporan bank. Yang kedua, memverifikasi validitas deposit in transit dan cek yang masih beredar. Yang ketiga, melakukan verifikasi matematis untuk menguji keakuratan rekonsiliasi. Yang keempat, menelusuri data yang ada di dalam rekonsiliasi. Dan yang terakhir, menyelidiki data cek beredar lama tidak dicairkan dan data-data yang nampak tidak biasa. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai menghimpun dan menggunakan laporan pisah batas bank. Pengujian ini dirancang oleh auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerimaan maupun pengeluaran kas telah dicatat dalam periode yang tepat. Laporan pisah batas bank merupakan laporan bank yang diberikan setelah tanggal neraca. Tanggal laporan pisah batas bank harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga auditor dapat memastikan bahwa cek yang beredar pada akhir tahun telah dicairkan ke bank. Laporan pisah batas bank tersebut sebaiknya dikirim langsung oleh bank kepada auditor. Oleh karena itu, auditor perlu meminta klien membuat surat permintaan kepada bank untuk melakukan hal tersebut. Pengujian ini berkaitan erat dengan siklus keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, dan penilaian atau pengalokasian. Kemudian adalah membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa A. Kas di bank telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca sebagai aset lancar. B.
B. Dana kas yang disisihkan untuk melunasi utang obligasi telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca sebagai investasi jangka. Dan yang C. Identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya kewajiban kontingensi, compensing balance, dan lines of credit dengan bank. Pengujian ini berkaitan dengan asersi pelaporan dan pengungkapan. Auditor dapat menentukan ketepatan penyajian dengan cara A. Penelaahan atas draft laporan keuangan klien, B. Bukti yang dihimpun dari pengujian substantif sebelumnya, C. Penelaahan atas notulen rapat pertemuan Dewan Komisaris, dan D. Mengajukan pertanyaan pada manajemen untuk membuktikan adanya pembatasan dana kas. Pengujian ini berkaitan erat dengan siklus penyajian dan pengungkapan. Pengujian untuk mendeteksi lapping. Lapping merupakan suatu ketidakberesan yang melibatkan ketidaktepatan jumlah penerimaan kas. Lapping dapat mencakup manipulasi temporer atau sementara maupun permanen. Risiko terjadinya lapping dapat dikurangi dengan cara menerapkan pemisahan tugas yang memadai antara penerima atau pemegang kas dan pencatat penerimaan kas. Kondisi yang menimbulkan terjadinya lapping misalnya orang yang menangani penerimaan kas juga memegang atau mengelola buku piutang dagang. Prosedur yang dapat dilakukan untuk mendeteksi lapping antara lain A. Konfirmasi piutang dagang, B. Melakukan perhitungan kas secara mendadak, dan C. Membandingkan detail penjurnalan penerimaan kas dengan detail slip deposit harian yang terkait. Konfirmasi piutang dagang sebaiknya dilaksanakan secara mendadak pada tanggal interim. Apabila pelaku manipulasi mengetahui pelaksanaan konfirmasi, maka ia dapat menutupi perbuatannya dengan cara meminjamkan uang pribadinya ke rekening perusahaan. Selanjutnya adalah pengauditan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk dengan cara memindahkan atau menyisihkan sebagian kecil rekening kas perusahaan ke rekening kas kecil dengan sistem dana tetap. Tujuan pembentukan dana kas kecil adalah untuk menyiapkan kalau sewaktu-waktu secara mendadak perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah kas kecil. Pengendalian yang dapat diterapkan untuk dana kas kecil antara lain A. Dana dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Jadi, kas dalam dana kas kecil ditambah jumlah penerimaan kas merupakan jumlah rupiah yang tetap. B. Dana kas kecil hanya dipegang oleh satu orang. C. Kas dana tersebut dikunci dan disimpan dalam kotak yang aman meski tidak terpakai. D. Pengeluaran kas hanya diizinkan untuk jumlah yang relatif kecil. E. Adanya nota atau dokumen bernomor urut tercetak yang harus mendukung setiap pembayaran. F. Dana kas kecil tidak dicampur penggunaan dan penyimpanan dengan dana untuk kegiatan lainnya. G. Penggantian atau pengisian kembali dana harus berdasar kwitansi yang bernomor urut tercetak dan menelaah dokumen pendukungnya. Dan yang terakhir, apabila telah dibayarkan, setiap dokumen pendukung harus distempel atau dicap lunas untuk mencegah pemakaian kembali dokumen tersebut agar memperoleh penggantian kembali. Sedangkan untuk pengujian pengendaliannya yaitu meliputi A. Penelaahan terhadap dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas kecil, B. Penggunaan dokumen bernomor urut tercetak, dan C. Penentuan bahwa cek yang diberikan untuk mengisi kembali dana kas kecil adalah tepat jumlahnya sesuai dengan dana kas kecil yang terpakai. Pengujian substantif yang dapat dipakai adalah pengujian detail transaksi dan detail saldo. Luasnya pengujian sangat bervariasi, tergantung pada spesifikasi risiko deteksi yang direncanakan oleh auditor. Kemudian ada pengauditan rekening di bank yang khusus dipakai untuk membayar gaji dan upah. Yang pertama ada pertimbangan pengendalian intern. Rekening gaji dan upah di bank dibentuk dengan menyetorkan sejumlah uang dengan pengisian kembali secara periodik agar dananya selalu tetap jumlahnya. Pengendalian intern atas rekening tersebut meliputi yang pertama, hanya seorang karyawan sebagai petugas pembayar atau asisten bendahara yang mempunyai otorisasi. Yang kedua, rekening tersebut khusus digunakan hanya untuk kegiatan pembayaran gaji dan upah saja. Yang ketiga, rekening gaji dan upah di bank harus direkonsiliasi setiap bulan secara independen. Dan yang terakhir, saldo rekening dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Kemudian ada pengujian substantif.
Pada umumnya, resiko bawaan dan resiko pengendalian adalah rendah untuk rekening gaji dan upah di bank. Dengan demikian, tingkat resiko deteksi yang dapat diterima adalah tinggi. Oleh karena itu, auditor sangat sedikit menggunakan pengujian substantif, tetapi lebih menitik beratkan pada pengujian pengendalian. Pengujian substantif meliputi 1. Konfirmasi saldo rekening di bank. Yang kedua, menelaah rekonsiliasi yang dilakukan klien dan penggunaan laporan pisah batas bank. Teknik penerapan ketiga prosedur pengujian di atas pada intinya sama dengan penerapan pengujian substantif saldo kas seperti yang telah dibahas sebelumnya. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.